Guys, ketemu lagi sama saya Hadrian dari Genesis. Nah, minggu ini teman-teman banyak yang cuan nih, dapat dividen saham Bank BRI. Ya, dividennya sangat besar, 174 perak per lembar dan baru cum date-nya kemarin Jumat expired date. Nah, jadi teman-teman ini akan dapatkan dividennya sekitar 2 minggu lagi gitu ya. Tapi ada yang menarik nih teman-teman ya, di capital market Indonesia itu ada dividen hunter dan dividen trap. Nah, lucu nih, teman-teman kan banyak yang mengejar dividen kan karena Bank BRI dividennya besar gitu ya. Tapi ada juga dividen trap nih. Apa itu dividen trap? Dividen trap itu seperti saham tersebut setelah cum date dia turunnya sebesar dividen. Jadi kayak tidak ada untungnya buat investor gitu. Jadi kan ketika dia dapat dividen 200 perak misalnya kan besoknya sahamnya turun 200 perak ya kan kayak sama aja gitu. Walaupun udah bebas pajak tapi ya netnya jadi tidak ada untung gitu, tidak ada profit untuk investor gitu. Nah, saya sudah rangkumkan di BRI ini dividen hunter atau dividen trap. Yuk kita lihat yuk. Nah, jadi kemarin nih tahun ini ya BRI itu bagikan dividen 26,4 triliun dari labanya teman-teman ya. Jadi ini adalah setara kurang lebih sekitar 85% dari keuntungan Bank BRI itu dibagikan untuk dividen semua. Nah, dari kacamata investor sebenarnya dividen terlalu besar bukan berarti bagus ya. Mereka dapat untung gitu ya. Karena investor juga ingin usaha ini berkembang. Jadi harusnya ada laba ditahan yang untuk ekspansi usaha gitu. Kalau semua bagi untung ke investor, nanti usahanya gimana nih untuk berkembang ya? Emang nggak ada untung yang ditahan untuk jadi modal kerja gitu ya, untuk investasi pengembangan usaha. Nah, itu yang menjadi kurang baik juga di kacamata investor bila dividen terlalu besar. Ya 50-60% masih oke lah. Ini kan 85%, besar sekali gitu ya, 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat jadwal pembagian dividen Bank BRI dari 2018 sampai 2022, ini saya ambil dari RTI ya. Tadi kan 106 perak, 132, 168, 98, paling kecil 2021, lalu 2022 kemarin 174 perak. Kembali naik lagi gitu ya. Jadi sebenarnya memang kata-kata selalu bagi dividen karena BRI ini untungnya luar biasa besar teman-teman. Jadi banyak investor memang pegang BRI senang dapat dividennya gitu karena dividennya selalu gede gitu ya. Sedangkan usaha juga terus berkembang dan untung gitu ya. Nah, yang menariknya kayak gini. Jadi ini cocok jadi dividen hunter sahamnya atau dividen trap nih gitu. Karena ini di 2018 ketika bagi dividen 106 perak per lembar ya dengan harga sekitar 3.500-an, dia sempat turun tapi naik lagi gitu tutupannya. Jadi tidak ada dividen trap di sini. Jadi udah dapat dividen sahamnya nggak turun. Jadi cuannya berlipat gitu ya di 2018. Lalu di 2019 ya dividennya 132 perak nih ya. Setelah kemudian 23 Mei, 24 Mei-nya sahamnya juga istilahnya nggak turun-turun amat ya, masih di range harga kemarin. Jadi udah dapat dividen gede, saham nggak turun. Jadi dividen hunter juga 2019 top market top gitu ya. Nah, 2020, nah ini dividennya besar 168 perak. Jadi langsung gap down dengan dihasil langsung ada yang sell dalam jumlah besar. Jadi di 2020 dividen hunter yang BRI 2 tahun terakhir sudah mau jadi dividen trap nih. Ini ada jebakan Batman nih jadinya ya. Ambil dividen kemarinnya, besok ya setelah X date 27 Februarinya nih ya di X date nih expired date langsung doom ke bawah. 2020. Jadi sudah ada catatan nih 2020 wah BRI ini ada dividen trap nih. 2021 dividennya mengecil. Yang biasanya tadi kita kan 100 rupiah ke atas semua kan tiba-tiba 98 perak dia kecil mungkin dia mau jaga ini kan ada covid kan gitu ya. Nah, terbukti tidak terlalu efek gitu ya. Dividen hunter sih ya jadi kecil kan tapi ya harga sahamnya kan habis dapat dividen masih bonus lah ya, nggak turun-turun amat nih di 6 April nih. Jadi setelah dividen justru turun-turun Anda beri dapat dividen pula harga sahamnya juga nggak turun. Jadi 2021 oke lah kita pegang BRI. 2022 nih kemarin nih ya 11 Maret habis yang ini harga karena gini beda ya, kemarin kan harganya udah gitu turun-turun Anda dapat dividen oke lah. Kalau ini 2022 itu harga saham habis gap up yang tinggi banget nih sampai ke 4.860 gitu ya, terus turun lalu diangkat lagi di cum date gitu. Jadi dia udah
takut-takut nih, makanya kita pikir kemarin saya juga udah sell semua, saya nggak mau ambil dividennya. Dan terbukti data dividen trap seperti 2020 dia turun sebesar dividen, turun 200 poin gitu ya, 200 perak dar gitu, turun 200 perak. Nah tutupannya di 4.400 nih, padahal previous crossnya kan kemarin turun 170 perak ya gitu ya, jadi turunannya tetap mirip-mirip kayak dividen nih, dividen 174 perak, turunnya 170 perak dibanding tutupan kemarin. Kemarin di 4570 kurang lebih tutupnya gitu ya, jadi turun gitu. Nah, jadi kita baru mau ambil ternak saham. Sini kita di mana supportnya di 4.300 nih, di garis lemon nih, kuning. Nah, jadi saya mau masuk buyback lagi di 4.300. Yang ini saya dipilih, saya skip gitu ya. Takut seperti yang tahun ini gitu ya. Dia kan nggak apa tiba-tiba jebakan Batman gitu. Karena gede 168 perak, ini 174 perak nih, makin gede lagi. Jadi kita takutnya dividen trap, dan terbukti tahun ini BNI kena dividen trap gitu ya. Nah, tapi kalau yang nggak punya sahamnya, saya pikir buyback lagi ini secara weekly. Support tadi seperti tadi 4.300, support berikutnya di 4.200, lalu di 4.060. Nah, ini akan saya cicil bertahap untuk ternak saham Bang BNI. Jadi udah masuk kemarin sedikit nawar 4.300 ya. Jika mau nawar lagi di 4.260, lalu di 4.060. Jadi saya akan cicil bertahap terus Bang BRI. Nah, kita lihat nih ya kedepannya apakah ada dividen dividen yang besar-besar lagi. Hati-hati dengan dividen trap itu ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam profit, dadah.